Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah. Pada subuh yang mulia ini kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Mari puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya Rasulullah, para sahabat sekalian. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sedang jamaah subuh pengajian yang amat sangat dimuliakan Allah, kami beritahukan bahawa Ustaz Masrul Aidi menuju ke Lamno. Katanya jam 8 harus sampai ke sana. Jadi beliau izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya ni harus ke Dayah Budi Lamno Poh 8. Jadi beliau izin kerana mungkin acara di Dayah Budi Lamno. Jadi jam 8 katanya harus sampai ke sana. Tamu WA perempuan. Bapak Ibu jamaah, kami berita yang bahawa untuk subuh ini pengajian kita yang terakhir dalam rangka untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi sebiak-biaknya Ustaz Masrul Aidi diberikan izin. Jadi kami beritahukan berarti untuk subuh ini subuh yang terakhir sementara karena menyambut bulan suci Ramadan. Jadi pengajian subuh Ahad insya-Allah akan kita lanjutkan kembali setelah Idul Fitri, setelah puasa sunat Syawal, dan nanti akan kita beritahukan kembali. Untuk malam Rabu ini masih ada pengajian bersama dengan Tengku Mustafa Syamali. Untuk Irid Yasin malam Jumaat ini masih ada, kerana insyaAllah hari Senin atau puasa, Senin atau Selasa puasa. Untuk mengisi ini sedang jamaah mungkin barang setengah jam aja, setengah 7 nanti insyaAllah. Setelah mungkin nasihat ataupun bimbingan sikit hari ini, kita makan bersama. Jadi insyaAllah teater katruk bu ya pukul 6 lah, jam-jam 6.15 atau paling terlambat setengah 7 sudah sampai nasi. Nanti kita duduk bersama di bagian teras, ya bagian selatan dan juga bagian timur. Jadi baik nuwun karena kalau terpesan bu, baik sayang bu ya, nanti kita akan duduk bersama. Baik, sedang jamaah yang mulia, bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan? Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti bisa dibuka atau dilihat dalam kitab Al-Jauhar Al-Mawhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman. Itu kitab Al-Jauhar Al-Mawhub. Kitab itu judulnya itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu Permata Pemberian yang Indah dan Menjaga Segala Hati yang Lalai. Pada halaman 76 bab ke-13 tentang fadilatul siyam, fadilah tentang puasa. Kitab itu sekarang sudah ada kitab Arab Jawi, belum tu ada Arab Jawa. Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan sehari sebelum puasa. Ini umpama saja, nanti kadang kalender Imsakiyah dari Muhammadiyah sudah keluar puasanya hari Senin. Kita menunggu yaitu keputusan pemerintah dari Menteri Agama. Galak pokoknya pres Menteri Agama tu. Dari Ulul Amri
nanti ada namanya ru'yatul hilal, melihat bulan. Ini sistem dari Umayyah hisab. Karena ada hisab, ada ru'yatul hilal, ada istiqmal. Dilihat bulan pada bulan akhir di bulan Sya'ban, dilihat nanti ketika tidak nampak bulan maka puasa Sya'ban itu disempurnakan, digenapkan jadi 30 hari, namanya istiqmal. Maka puasanya besok. Ini umpamanya puasa hari Selasa. Apa yang dilakukan sehari sebelum puasa? Jadi jamaah yang mulia, sama-sama kita saling mengingatkan bersama cara menyambutnya pada mak megang. Artinya umpamanya nanti malam tarawih, maka pada selesai solat asar dan maghrib, berdasarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik dari Rasulullah membaca yaitu memujinya Allah, alhamdulillah sekali. Dia bahasa beliau murid, alhamdulillah, hanya dari Anas dari Rasulullah. Dilanjutkan membaca Quran surat Al-Fatihah 7 kali. Quran surat Al-Fatihah 7 kali. Ini yang dibaca Quran surat Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah dibaca. Nanti baca Al-Fatihah pula, bukan Al-Fatihah. Dibaca mana? Al-Fatihah, 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 bukan Al-Fatihahnya dibaca. Quran surah Al-Fatihah 7 kali. Hanya pegang. Jadi hamdalah sekali, alhamdulillah. Tidak dibilang alhamdulillah, cuma alhamdulillah sekali, Fatihah 7 kali. Ini dari Anas dari Rasulullah. Kemudian ditambah oleh Ali, dari Ali juga dari Rasulullah, dilanjutkan dengan membaca takbir 3 kali. Takbir juga bukan bacaan takbir. Mana cakap takbir bukan, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Lego alian membaca doa. Ali pula tambah dari Rasulullah doa. Doanya alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Yang doa. Jadi alhamdulillah 3, Fatihah 7 go, takbir 3 go. Setelah itu doa. Umumnya hanya doanya ya doa biasa. Hanya dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Atau hanya bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Laki abah Allah, katuk bulan yang mulia. Ya, itu sidang jamaah. Nah, kemudian kita saling berbagi, saling mengingatkan bersama. Berarti malamnya itu dah terawih. Ya, silakan kita menuju tempat-tempat ibadah, baik masjid, munasah, musalla atau balai-balai pengajian, silakan di bulan Ramadan. Cuma kita sama-sama mengingatkan saling berbagi dan mengingatkan bersama. Karena buah labu tanah surga nikmat, buah pisang berat, mangat nah lebu, udik dalam dunia, ingat, mangat selamat terus tawalang kubu. Ketika solat tarawih, begitu sebelum tarawih, azan solat isya, azan. Maka setelah azan ada namanya solat sunat rawatib yang sering kita lihat. Kami kan kalau di bulan Ramadan kita bersafari Ramadan. Selesai azan, kadang hanya beberapa orang yang mengambil qabliyah, salat sunat qabliyah isya, dan sangat lagi sedikit setelah salat isya ba'diyahnya. Padahal salat sunat yang sangat muakkad dan luar biasa yaitu salat sunat rawatib. Orang mengejar tarawih, ditunggunya salat sunat tarawih, ditunggunya salat sunat witir, tapi rawatib tak diambil. Kita bersaling mengingatkan ini. Jadi pas selesai azan isya, ambil qabliyah. Setelah itu iqamah salat isya.
ada nanti diberikan kesempatan ya untuk solat sunat ba'diyah isya. Silakan diambil maksud saya. Ya. Walaupun nanti kadang-kadang kita terjepit, mana terjepit di kanan kita tak bangun untuk solat sunat ba'diyahnya, di samping kiri pun tak. Kalau hanya budak-budak tanya kan, rasanya enggak bangun juga. Seakan dia tak bodoh tu, dia enggak ria. Ria itu persoalankan dengan hati Bapak Ibu jamaah. Kalau nego tidak ada persoalan kita dengan Allah. Kan solat kan lillahi taala. Jadi saya ingin ingatkan bersama, karena ini pengalaman-pengalaman yang sudah kita lihat. Kenapa itu solat tarawihnya luar biasa dikejar. Tarawih itu memang fadilah yang tersendiri yang luar biasa. Solat tarawih itu ada hanya di bulan Ramadan. Dia tidak ada. Tapi itulah yang solat rawatibnya ini yang kurang. Jadi terus rawatib tetap dijaga, tarawih yang pun dijaga luar biasa, tambah dengan witir. Itu yang kedua sedang jamaah yang mulia. Ini saling berbagi. Kemudian sedang jamaah yang mulia, waktu makan sahur. Sahur itu hukumnya sunnah, disunnah, tidak wajib. Makan sahur tidak wajib. Karena kita berikan soal kepada anak-anak kami. Saya guru setiap tahun berikan soal. Ketika kita tanya, ya, apa hukum makan sahur di waktu bulan Ramadan kalau mereka berpuasa besoknya? Sebanyak jawabannya wajib sedang jamaah. Jadi makan sahur itu sunnah, ya sunnah, dan di akhirnya sunnah. Nah persoalannya, pertanyaannya, ketika lagi makan, ini lagi makan, ini nasi sudah ada di piring, tinggal sisanya mungkin barang 5 atau taruhlah setengah lagi, lalu bunyi yaitu surunenya memberikan rambu-rambu tanda-tanda untuk berpuasa, dari dipancarkan dari suaranya dari Mejaria dipancarkan seantero daripada Aceh ataupun Aceh besar Aceh, selamat menjalankan ibadah puasa. Kan bunyi surunenya. Lagi makan tu cepat-cepat dimakan, cepat-cepat. Begitu habisnya langsung nasinya dengan airnya selesai sudah langsung. Itu semua pada cepat-cepat dia, karena bunyi serunainya dah habis. Jadi kapan berakhirnya itu atau batas kita makan sahur? Bukan bunyi serunai yang penting, bukan serunai. Ini pengalaman di kampung ni. Waktu orang kampung itu menang ni. Pada baju bupa bunyi serunai, nyan menang habis serunai, buyan heboh suap tu tinggal na. Anak baju ni karena serunai dah habis bunyinya. Batas makan sahur sedang jamaah itu batasnya waktu azan subuh. Di waktu serunai je paju pun dah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bisa makan. Begitu nanti pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dah habis. Itu mulai kita start untuk puasa. Walaupun demikian, kehati-hatian kita kalau bisa jangan sampai bunyi azannya. Maksudnya boleh makan sebelum azan itu bunyi serunai dah habis, boleh makan. Karena ada makanannya ditinggal. Cepat-cepat minum. Yang selanjutnya, rukun puasa cuma 2. Niat sama meninggalkan segala yang batalkan puasa sejak terbit matahari sampai tergenang matahari. Itu dia jaga 2. Niat dengan menjaga diri. Nah, kemudian selanjutnya buka puasa. Buka puasa. Puasa sudah kita lakukan, kemudian sudah jam 8, jam 9 sudah zuhur, sudah asar, dijaga luar biasa. Kemudian pas waktu buka puasa kadang-kadang pahalanya bisa kurang. Begitu nanti kan ada nanti saya Faridnya Umar, Ketua DPRK Kota Banda Aceh, mengucapkan selamat berbuka puasa. Di Kelem saya Amiruddin PJ Wali Kota mengucapkan selamat. Nam 2 hero nan bacu tu. Saya begah apa? Kau ikut serunai hanya hati-hati juga, hanya mengenai pahala.
Karena bukan tak lulus urung pegahaba. Kemudian bunyi, ya selamat berbuka puasa. Yang terjadi biasanya kadang-kadang sedang jamaah doa makan atau juga celahnya doa makan itulah juga doa minum. Ketika doa makan sekarang kita sekarang mau minum bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana azabannar. Tak minum. Ketika kita mau makan juga demikian. Tetapi ketika di bulan Ramadan doa makan ini terutama sekali di waktu itu buka puasa doa makan tak ada lagi. Biasanya kita waktu buka puasa bersama, selamat berbuka puasa, langsung tangan dibuka, langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ambil tu makanannya. Doa makan hanali. Doa makan tak ada lagi di bulan Ramadan ketika buka puasa. Udah dikesempingkan, disimpan dulu, nanti habis Ramadannya baru diambil kembali. Tidak sedang jamaah. Buka puasanya sunnah Rasulullah, ambil dulu kurma. Ambil kurma, berilah kurma barang sekilo atau setengah kilo ataupun seperempat. Kalaupun tak mungkin tak ada uang ya, beli kurma-kurma biasa, mungkin tak beli ajwa atau sukari atau yang biasa saja. Kalaupun tak ada satu belah dua boleh juga lah. Belah dua, ambil satu belah dua, nanti sisanya nanti waktu makan sahur atau nanti buka puasa besoknya. Ambil kurma dulu, selamat berbuka puasa. Ambil kurma, sebelum masuk ke mulut baca dulu ya. Kalau boleh lanjut langsung dengan basmalah, ta'awudnya lagi luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa makan dulu. Allahumma barik lana fi razaqtana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Masuk ke mulut, kunyah-kunyah, telan, ambil air sikit, minum. Baru setelah itu Allahumma laka sumtu. Jadi doa makan dulu sikit. Kurma satu masuk, kunyah baca doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana. Setelah itu baru masuk kunyah-kunyah, minum air telan. Baru setelah itu doa Allahumma laka sumtu, tambah doa-doa yang lain, baru nanti makanan yang ada di depan. Sedang jamaah. Itu biasanya kita lihat kadang-kadang buka puasa bersama, baik mungkin dapat digelarkan di manasa ataupun di masjid ataupun di kampung ataupun di tempat-tempat di sekolah. Begitu itu langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala, ya Allah. Doa makan hanali. Doa makan tetap sedang jamaah. Ini saling mengingatkan kita bersama sedang jamaah. Hadirin dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kita tu jalankan ibadah puasa sampai dengan habis dan jamaah. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puasa 1 bulan penuh. Kemudian sedang jamaah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawalin kana kasiyamid dahri kullihi rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, Abu Hurairah Rasulullah bersabda, man shama ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan, thumma kemudian atba'ahu disertai, maksudnya diikutkan, disertai, maknanya dilanjutkan. Bahasa Aceh puasa long, ya, dipuasa lagi. Puasa apa itu? Summa atbahu sitta min syawalin, 6 hari. 6 hari pada, yaitu 6 hari daripada Syawal. Apa yang dia dapat? Kata Nabi, kana kasiyamid dahri kullihi, adalah kasiyamid dahri, seperti itu, seperti seumpama, semisal, seperti dia telah berpuasa setahun penuh sedang jamaah. Tak puasa Ramadan tambah sunat Syawal 6 hari, kata Nabi dia telah berpuasa setahun penuh. Kita tidak puasa setahun penuh. Hana ada puasa banti teler tu 60 roh hana ada puasa. Berapa juga kita puasa? 30 hari tambah 6 hari. Ini seperti dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa bisa? Patut lagi kan?
Lihat Quran. Quran surah Al-An'am pada ayat 160. Apa kata Allah? Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebajikan, kata Allah, maka akan Allah lipat gandakan kebaikan itu 10. Satu dikerjakan kebaikan, maka Allah lipat gandakan 10. Ini apa tadi? Puasa Ramadannya 30 hari. Berarti satu hari itu dikali 10. Makanya satu hari jadi 10. 30 hari kali 30 sama dengan 300. Tambah 6 hari puasa sunat Syawal, 6 hari, 6 kali 10, 60. Berarti 300 tambah 60 jadinya 360 hari. Man jaa bil hasanah falahu 'asyru amsalha. Dia mendatangkan satu kebaikan, maka Allah lipat gandakan 10 daripada satu amal itu, kebaikan itu. Maka 60 orang jika letuh 6 orang jika 60 letuh 60 sedang jamaah. Ini juga saya saling berbagi. Kita semuanya berpuasa sunat Syawal kan, cuma itulah sedang jamaah. Jadi puasa Ramadan tambah puasa sunat Syawal 6 hari, luar biasa. Kalau lagi ada puasa tidak, ada puasa tidak, cuma 26 orang. Itu sedang jamaah, kelebihan daripada puasa sunat Syawal. Nah, kapan ambil puasa sunat Syawal? Ya, ada Ustaz, apakah berurut-urut? Biasanya ada orang yang enggak boleh sedang jamaah puasa yang tidak dibenarkan dan haram. 1 Syawal hanya haram. 1 Syawal haram puasa. Hari raya Idul Fitri hari pertama itu haram. Kedua, hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hari pertama. Tambah tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 itu tasyrik. Berarti 10 tambah lagi 11, 12, 13 itu haram. Jadi puasa sunat Syawal sudah boleh ambil pada hari raya Idul Fitri hari kedua. Berturut-turut ya silakan. Kedua hari puasa hari raya kedua, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Ustaz, saya enggak begitu. Saya Ustaz hari kedua saya puasa, ketiga tidak, keempat saya puasa, kelima tidak, keenam puasa. Boleh. Ustaz, saya enggak puasa pada awalnya, saya ambilnya nanti di tengah saja, di tengah. Silahkan. Saya enggak ambil berturut-turut, tidak, kemudian tidak berselang, tidak mengambil tengah. Saya ambil di akhir. Boleh juga. Yang inti salat sunat Syawal ini harus dikerjakan pada bulan Syawal. Bulan Syawal. Tibit di luar bulan Syawal, tetap dia di bulan Syawal. Persoalan berturut-turut silakan. Selang-selang kayak Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, silakan. Nanti ambil tengah boleh. Mengambil di akhir nanti pada hari ke-27, hari ke-23 umpamanya 20 ke 20 ke 50 60 78. Silakan. Ya, intinya puasa sunat Syawal pada bulan Syawal sedang jamaah yang mulia. Itu luar biasa. Silahkan berpuasa. Ya, ini kita saling ingatkan, saling kita berbagi sedang jamaah yang mulia. Alhamdulillah nasi dah ada ya. Maka siap, kada siap? Belum. Oh, belum. Siap aja. Berarti 5 minit lagi. Ya, maka siap ni. Kita selesaikan dulu. Ya, baik. Barang 5 menit lagi sedang jamaah yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan pada puasa, jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Biasanya kalau membatalkan puasa itu bisa dijaga. Itu sedang jemaah ada 9 yang membatalkan puasa, ya, puasa enggak ada lagi. Umpamanya makan, minum sengaja, muntah sengaja, ya, kemudian melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Ini hati-hati, dijaga sekali. Lebih-lebih mungkin kadang ada ya remaja atau pemuda yang menikahnya mungkin pada bulan-bulan Rajab atau Syakban ini, karena mungkin masih awal-awal. Sedang jamaah ini harus dijaga, yang jaga tidak mesti mereka ya, kita juga demikian.
Jadi pada siang hari itu hati-hati sekali, ya, jangan sampai nanti, ya, istilahnya jima ataupun berhubungan suami istri pada bulan Ramadan, karena kifaratnya, dendanya itu, ya, tebusannya berat, ya, dan 3 dia, dan tidak bisa pilih-pilih, harus berurut. Kalau terjadi hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, nah itu sidang jamaah yang pertama harus memerdekakan seorang budak. Hanya pilih je, cocok pilih aja. Yang jika itu tidak ada lagi budak hamba saya, maka yang kedua itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Coba bayangkan, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus dicoba ini. Karak kemah handro, ke payah pilih. Ketiga, memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Hati-hati ya. Ya. Sedang jamaah biasanya kalau yang membatalkan puasanya jaga. Ya, satu lagi ya, yang kurang kuat kita itu untuk bisa menjaga itu yang namanya membatalkan pahala puasa. Menyombatal puasa, nyan puasa hanali wajib qada. Nanti ada beberapa yang tidak boleh, artinya yang bisa meninggalkan puasa. Ya, umpamanya kan urino haid, mungkin musafir, orang sakit, yang kata dokter nyo puasa bertambah penyakit, hanya kata lain cerita. Nyo yang batal puasa bisa dijaga, yang batalkan pahala puasa tidak bisa dijaga. Nyo yang hati-hati. Hanya batalkan pahala puasa, hanya puasa masih ada tapi pahalanya tidak ada. Kadang sering-sering istilahnya waktu sepot-sepot kita jalan-jalan sore, kadang-kadang cuci mata, ya cuci mata, duduk teras, kalau luar, kemudian lewat urung-urung saling melihat, mengantar, biasa mantau. Untuk ada keanehan terjadi kadang-kadang. Dan nasabah Honda yang suaminya, lelakinya itu yang bawa Honda, urung hitam dulu. Helika je lagak putih dia nak. Nya kalain pedah tunjuk-tunjuk pemayi kali urinong abang kalang ke bang je ikui kena. Ana cocok. Masa yang bawa Honda hitam dah urinong putih dah hitam. Memang hitam pun sananya. Nya membatalkan pahala puasa. Kadang-kadang sedang jamaahnya pengalaman hotel long kecil. Nah yang jak balum. Jadi begitu selamat berbuka puasa, bunyi serunai di masjid, di mana-mana masjid itu makan kurma sikit, kemudian ambil air minum, lalu menuju tempat mik suara, langsung azan. Jadi ada yang datang bilang, Ustaz, papan awak tak ibang ni? Menang di serunai golong habis serunai kai bang. High prek mutia. Mubuh untuk baju hilang. Apa yang baju boleh? Buka puasa itu waktu maghrib, itu waktu buka puasa. Maghrib itu waktu buka puasa. Cuma kebetulan supaya tandanya bunyi serunai itu bunyinya karena sudah sampai waktu maghrib, karena sudah tenggelamnya matahari. Ya, itu dah waktu maghrib, itulah waktu buka puasa. Nah, yang pegang hawa ada azan. Bunyi bantahan itu. Tu azan benar. Putuna yang menghilangkan pahala puasa. Hati-hati ni kita. Ya, hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya ambil kesimpulan sedang jamaah, ya. Yang pertama tadi ini menyambut bulan suci Ramadan. Silakan saya ingatkan kembali nanti di Sya'ban terakhir, umpama nanti malamnya tarawih, besoknya puasa, sedang jamaah saya ulangi, habis solat asar atau habis maghrib bacalah alhamdulillah sekali, Quran Fatihah 7 kali, baca takbir dan baca doa sedang jamaah. Ya, kemudian solat tarawih itu ya pada malam hari, ya silakan kita bertarawih saja karena itu ada fadilah luar biasa, dan solat tarawih ini ada hanya pada bulan Ramadan, tapi jangan kesampingkan itu solat sunat rawatib, artinya solat sunat yang mengiringi solat fardu baik qabliyah maupun ba'diyah. Ya, kemudian sedang jamaah yang makan sahur sunnah hukumnya
di akhir sahur, maknanya di akhir itu sunnah lagi. Maknanya begitu kita makan sahur sudah sampai waktunya untuk kita salat subuh. Artinya begitu selesai makan sahur enggak tidur lagi, kita lanjut dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian terus ya, jangan lupa kalau puasa Ramadan, puasa yang wajib itu wajib niatnya malam hari, artinya segelang azan subuh. Ya, kemudian buka puasa sedang jamaah, bacalah, diambil kurma-kurma dulu, ataupun enggak ada kurma, buah-buahan yang manis. Doa makan tetap ada, basmalah, Allahumma barik lana, baru makan sedikit, minum, kemudian baru baca doa. Setelah itu Allahumma lakal sumtu yang biasa dan tambah doa yang lain, lanjutkan makan. Tapi sedang jemaah kalau bisa jangan balas dendam. Biasanya kita dari zuhur kita pergi jalan-jalan, itu makanan terjejer di pasar luar biasa, apalagi habis solat asar luar biasa, maunya kita beli semua, dah belum numpuk belum. Begitu kita beli sampai di rumah dihidang di meja. Watai poh 6 kata duk takala poh 6. Kalau ni jun lewat 5. Kalau ni jun poh 6 kata preh. Pada jun tu poh 7 kurun 30 ibang. Menunggu luar biasa. Dia nyup pahabi madu. Ternyata begitu kita makan sedikit, minum sedikit, terasalah kenyang sedang jamaah. Itu makanan bisa tinggal. Jadi enggak usah lagi banyak-banyak sekali makanan, dan enggak usah balas-balas dendam. Anak aku kan nyota bunuh-bunuh, nyota jatah cokro, nyota jatah droji. Kalau boh piring, nyan kalau banyak makan, ibadah kita nanti sedang jamaah akan terasa malas. Mungkin yang kapeh tu berjamaah, apalagi tarawih bisa ngantuk-ngantuk sedang jamaah karena terlalu banyak makan. Kalau banyak makan, banyak minum, nafasnya kurang, ruang udara kurang, pembawaannya malas, bawaannya ngantuk, lebih-lebih tarawihnya 20 yang mendengar sedang jamaah. Ya. Baik, mungkin inilah saja dapat kita sampaikan. Kami ingatkan kembali insyaallah untuk pengajian minggu atau Ahad subuh kita tutup untuk hari sementara karena menyebut bulan suci Ramadan. Insyaallah nanti setelah Idul Fitri dan setelah salat puasa sunat Syawal nanti ada pengumuman kembali. Tapi malam Rabu ini, malam Jumat masih ada. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.